Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Azhar Fauzan, eh, kelas TI 22A2 dengan NIM 312101007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang minggu lalu tentang pertemuan lingkungan basis data. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain sebagainya. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Pada tahun 1975, Badan Amerika ANSI SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Commit menetapkan 3 level abstrak dalam database, yaitu level eksternal, external level atau level pandangan, level konseptual atau conceptual level, level internal atau internal level, atau level physical level. Berikut diagramnya. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan penggunaan database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks, nama, hari dari Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat lanjut keempat, data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berrelasi. Level konseptual. Level konseptual ini adalah level daripada administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan. Level eksternal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode teks, angka, atau bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data atau agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Seperti contoh level user view 1, user view 2, lalu ke level eksternal, level konseptual, dan level internal. Data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independen. Independence. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Physical data independence.
Yang kedua, logical data independence. Physical data dan independence. Data independence. Bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence. Bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skemanya terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan. Dalam pengolahan sistem basis data dengan alasan-alasan. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sebelumnya atau yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data. DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS atau Database Management System. CGDET. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Yang kedua, SATRE. DBMS adalah software, hardware, firmware, dan product care yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Yang ketiga dari Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem pengerangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat atau memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan mengisi data yang ada. Komponennya. Yang pertama, file manager untuk mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai. Yang kedua, database manager menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Query processor. Query processor ada yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. DML procompiler yang dia adalah yang mengkonversi perintah DML yang ditambah dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. DDL compiler adalah yang mengkonversi perintah-perintah ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Fungsi. Pendefinisian data yang meliputi penetua tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat, keamanan dan integritas data. Yang kelima, menyediakan data dictionary. Itu adalah fungsi DBMS. Bahasa yang digunakan DBMS. Data sub yang pertama
Ya, data DBMS, data sub language, terus eh, basis data umum dikenal language. Ya, yang pertama data definition language atau DDL, yang kedua data manipulator language atau DML, yang ketiga data manipulator language atau DML. eh, Arsitektur DBMS multi-user. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah terprocessing di mana satu komputer dengan sebuah CPU dalam jumlah terminal seperti pada gambar di samping. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasa disebut juga metadata atau data mengenai data. Ya, mungkin sekian eh, yang bisa saya simpulkan, bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.